diriwayatkan di dalam sanad yang sahih oleh Imam Al-Baihaqi dan diriwayatkan oleh Imam Hakim dengan syarat al-syaikhain, wa innama hadzal hadits ala syarti syaikhain wa lam yakhrijah. Hadis ini sampai ke derajat Bukhari dan Muslim, akan tetapi tidak dikeluarkan oleh mereka, dikeluarkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Maka fahamlah kita bahwa Rasul bertawassul. Kita bertawassul pada Ahlul Badar. Siapa Ahlul Badar? Kelompok paling mulia di umat ini, para pejuang dan syuhada yang dijanjikan oleh Rasul, i'malu ma syi'tum qad ghafarallahu lakum ma taqaddama min dhunubikum wa ma ta'akhkhar. Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ahlul Badar, mereka yang sudah ikut perang Badar, berbuat menurut apa yang kalian inginkan, Allah sudah ampuni dosa kalian yang telah lalu dan yang akan datang. Doa seperti ini, ucapan seperti ini tidak pernah diucapkan oleh Rasul kepada siapapun terkecuali pada para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum. Kita tadi terang benderang dengan cahaya kecintaan pada Ahlul Badar, sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'aman ahab, seseorang bersama dengan orang yang ia cintai. Dan kita tadi berdiri mengucapkan tal'al badru alaina dengan rebana, dengan alat pukul hadrah, yang ini semua diperbuat oleh siapa? Bukan oleh orang-orang kafir, tapi ini dibuat oleh Ansarun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berikhtiar, kita mengikuti adat istiadat, bukan adat istiadat orang-orang kafir, tapi istiadat Ansarun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdiri mengucapkan tal'al badru alaina. Kita pun mengambil qiyas dari perbuatan mereka untuk mengenang kedatangan sang Nabi dan kegembiraan Ansar menyambut Nabi dengan berdiri dan mengucapkan tal'al badru alaina. Sedangkan membuat suatu hal yang baru, selama itu membawa manfaat dan baik, itu diperbolehkan dan disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis beliau di dalam Sahih Muslim, barang siapa yang mengada-adakan suatu kebiasaan di dalam Islam, sunnatan hasanatan, kebiasaan yang baik, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya sesudah dia sempurna, lam tanggus min ujurihim syai', tidak dikurangi dari pahala mereka sedikit pun. Kalau mereka mengada-ada selama itu baik, ya, seperti masjid kita pasangi kipas, ini di zaman Rasulullah tidak ada, tapi ini baik. Dan ini diperbolehkan dengan nasul hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga pencatatan Al-Quran di dalam satu kitab. Kalau seandainya kita tidak boleh berbuat hal yang baru, maka para sahabat tidak membukukan Al-Quran. Karena Al-Quran dibukukan tidak ada perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ayat ataupun hadis yang memerintahkan kita membukukan Al-Quran. Tetapi para sahabat mengambil qiyas dari hadis tadi, maka dibukukan Al-Quran sunnatan maslahatan lil ummah, dibuat supaya umat tidak bingung, karena nanti dari zaman ke zaman tidak lagi orang menghafal Al-Quran, maka Al-Quran dibukukan. Maka para sahabat mengada-adakan suatu hal yang baru, maslahatan lil ummah. Kalau muncul orang di zaman sekarang berkata hal yang baru itu bid'ah dolalah, dari mana kalian belajar bid'ah? Bila mereka bertanya begitu, katakan kami belajar bid'ah dari Muhajirin dan Ansar dan para sahabat Rasul, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Abdullah bin Abbas alaihi ridwanullah, Sayyidina Ibn Mas'ud dan para gurra, para hufadus sahabi radhiyallahu anhum warḍahum berkumpul berittifaq untuk membukukan Al-Quran yang tidak ada perintahnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Berarti kalau mengikuti dari pendapat mereka, maka mereka yang berkumpul dari qurra dan hufadzus sahabi, mereka dalam dalalah bid'ah benar. Siapa yang mau kita tuduh? Mereka sempalan abad ke-20 atau para sahabat? Tentu mereka. Akan tetapi ini adalah fitnah yang muncul di akhir zaman. Maka muncullah perayaan Maulidil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'ziman li syariatil Mustafa, untuk mengagungkan syariatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bikin maulid bukan untuk bermaksiat. Di sini berkumpul tidak ada maksiat, yang ada zikrullah. Sedangkan Allah berfirman di dalam hadis qudsi, ana ma'ahu haitsuma dzakarani wa taharrakat syabata bi. Aku bersama hambaku selama hambaku mengingatku dan bergetar kedua bibirnya menyebut namaku. Kita di sini terus menyebut nama Allah. Kita di sini bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan seperti ini mardiyah, sebagaimana para sahabat membukukan Al-Quran untuk membawa maslahat bagi umat. Demikian pula kita membuat perayaan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa alihi, merayakan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala sangat memuliakan dan memerintahkan kita memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Para sahabat kalau di hadapan Rasulullah semua tertunduk, lebih dari berhadapan dengan seorang raja. Mereka di hadapan Rasul tertunduk dan tidak mengangkat kepalanya. Mereka di dalam kekhusyuan, dan mereka pun telah diajar oleh Allah untuk beradab kepada sang Nabi. Duduk lama-lama di rumah Rasulullah, turun ayat di dalam suratul Hujurat dan di dalam surat lainnya di ayatul Quran. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, kalau selesai kalian daripada sang Nabi, fansarafu, maka bangunlah, karena itu yudin Nabi, itu akan mengganggu sang Nabi. Allah mengajari para sahabat untuk beradab kepada Nabi Muhammad, untuk mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum bertabarruk, mengambil berkah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika salah seorang sahabat Rasul sedang tertidur, maka berkeringat Rasulullah, datang seorang sahabat mengambil daripada keringatnya Rasul yang wangi. Terbangun Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma'amilt, apa yang kau perbuat?" "Tabarrukan li ahlina ya Rasulullah," mengambil berkah dari keringatmu ya Rasulullah. Ini perbuatan sahabat dan Rasulullah diam. Sekarang dibilang syirik oleh teman-teman dan saudara kita, sedangkan ini diperbolehkan oleh Rasul. Dari mana datangnya kelompok ini? Dari para pengikut iblis alaihi laknatullah. Sebagaimana iblis tidak pernah mau memuliakan makhluk, iblis hanya mau sujud kepada Allah. Iblis disuruh sujud kepada Adam alaihi salam, iblis menolak. Kalau disuruh sujud pada Allah, sudah puluhan ribu tahun iblis sujud pada Allah bersama Jibril, Israfil dan teman-temannya dari para malaikat. Selama iblis ini telah memang diciptakan dari api, tetapi iblis satu derajat dengan teman-temannya, yaitu Israfil, Mikail, Jibril dan lainnya, berpuluh ribu tahun bersujud kepada Allah. Tapi saat disuruh memuliakan orang yang dimuliakan Allah, iblis menolak. Kalau suruh sujud pada Allah, mau puluhan ribu tahun. Hanya Allah yang mau dimuliakan oleh iblis, makhluk lain tidak mau. Ini muncul di akhir zaman, memuliakan makhluk syirik. Demikian perbuatan iblis, tidak mau tunduk dan memuliakan Adam. Apakah iblis benar? Padahal dia tidak menyekutukan hal yang lain selain Allah, tidak mau sujud pada selain Allah. Apakah iblis benar? Dilaknat oleh Allah hingga akhir zaman, karena tidak mau memuliakan orang yang dimuliakan Allah. Sebagaimana para malaikat bersujud kepada Adam alaihi salam,
dan Nabiuna wa syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah imamul anbiya wal mursalin, lebih berhak dimuliakan dari Adam alaihissalam, terutama oleh umatnya, bukan bersujud pada sang Nabi. Kita tidak sujud pada sang Nabi, tapi sanubari kita ini mengenal sujud dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaih. Bahkan di dalam salat pun harus bersalam kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaih. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari kelompok iblis dan pengikutnya. Kalau saudara kita keracunan wabah penyakit, bukan hanya flu burung dan bukan hanya wabah penyakit yang zahir, tapi wabah penyakit sanubari sedang berkembang di wilayah barat dan timur yang menjauhkan kita dari Muhammad. Ingin dekat kepada Allah tapi ingin jauh dari Nabi Muhammad. Sedangkan surga dan syafaat tidak akan didapatkan terkecuali lewat syafaat Nabi Muhammad. Di mana orang bisa mendapatkan dekat kepada Allah kalau bukan mengikuti sunnah Nabi Muhammad? Sedangkan kesempurnaan iman adalah dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakalaih. Di hadapan kita akhir bulan Maret ini sudah masuk 1 Rabiul Awal, kegembiraan atas kelahiran sang Nabi. Ada apa di dalam kelahiran sang Nabi? Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan usia sang Nabi, la amruka, demi usiamu ya Muhammad. Ada apa di usia Nabi Muhammad? Dalam usia beliau itulah Allah menurunkan seluruh anugerah yang tertumpah kelak hingga akhir zaman. Dalam tempo 63 tahun dari kelahiran dan wafat beliau, Allah memulai seluruh kemuliaan Al-Quran, kemuliaan sujud, kemuliaan ruku, kemuliaan seluruh ibadah, hingga bertebaran di barat dan timur di permukaan bumi dengan cahaya hidayah dan cahaya rahmah. Allah memulainya dengan usia Nabi Muhammad SAW. Maka Allah berfirman, la amruka, demi usiamu. Ada apa di usianya Rasulullah? Karena dalam usia inilah Allah menyimpan seluruh anugerah dan tersimpan pula semua rahasia kalimat tauhid dari semua Nabi dan Rasul. Semuanya terkandung dan semuanya tercantum di dalam Al-Quranul Karim, yang Al-Quran ini turun di dalam usia Nabi Muhammad SAW. Demikian juga Allah berfirman, wal asr, demi masa. Masa yang mana? Masa yang mana wahai yang hadir? Masa jahiliyah, masa Adam, masa Musa, masa yang mana? Masa mana lagi lebih mulia dari masa kehidupan Nabi Muhammad SAW? Adakah masa di permukaan bumi lebih mulia dari masa kehidupan sang Nabi? Maka wahai yang hadir, ketahuilah rahasia kemuliaan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala terus tertumpah bagi sanubari yang mewarisi rahmat, bagi sanubari yang berkasih sayang. Perkumpulan ini bukan dimaksudkan untuk kita keluar mencaci saudara kita yang sesat, karena Rasul mendoakan semua orang-orang yang sesat, bahkan mereka yang di luar Islam, sebagaimana hadis yang kusampaikan di awal pembicaraan tadi, sebagaimana ketika wajahnya dipenuhi bukan keringat tapi dipenuhi ludah orang-orang kafir, kedua tangannya terangkat, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kedua telapak tangan ini terangkat hingga mewakili seluruh hidayah umatnya hingga akhir zaman. Kedua telapak tangan mulia itu mengemis kepada Allah dengan wajah yang penuh dengan bau busuknya ludah, terangkat memanggil nama Rabbul Alamin dari kekasih dan makhluk yang paling dicintainya. Terbukalah hidayahku, hidayah kalian dan semua hidayah muslimin dari keberkahan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa alihi. Salahkah bila kita mencintai Muhammad? Salahkah bila kita beridolakan Nabi Muhammad? Salahkah bila kita merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi? Satu-satunya orang yang akan memperjuangkanmu di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, di pengadilan terbesar di mana seluruh nafas kita dipertanyakan oleh Allah,
di mana setiap debu yang kita injak dipertanggungjawabkan oleh Allah, di mana setiap huruf yang kita ucapkan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Saat itu engkau mempunyai pembela tunggal namanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berdiri melihat umatnya satu persatu dipanggil, fulan bin fulan ayya ridha Allah, fulan bin fulan maju ke hadapan Allah. Semua orang saat itu mencari keselamatan, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Mereka mencari keselamatan, mencari keluarga, mencari teman, tapi satu sama lain saling menghindar. Ayah takut dituntut oleh anaknya. Itu ayahku, waktu itu aku tidak sholat, dia tidak menegurnya. Itu ibuku, saat itu aku tidak puasa, dia memberiku makan. Itu demikian juga anak takut dituntut oleh kedua orang tuanya. Itu anakku tidak taat kepadaku dan pernah mengangkat suara di depanku. Tetangga menuntut tetangganya. Semua orang tertunduk, menutup wajah, melarikan diri dari semua orang yang ia kenal. Tapi ketika nama mereka dipanggil bulan bin bulan, ayya ridha Allah, bulan bin bulan maju ke hadapan Allah. Saat itu pun ia maju membawa amal dan kitab amalnya. Memarang siapa yang diberi kitab amal dari hadapannya, maka ia mendapatkan kemuliaan dari Allah. Ada yang diberikan kitab amal min wara'i dhahrihi, fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira, innahum kanu bi ahlihi masrura, innahum dhanna an la yahur, bala inna rabbahu kana bihi basira. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan ada orang yang diberi kitab dari belakang kepalanya. Yauma yad'u thubura, maka ia dipanggil oleh jurang-jurang di api neraka. Wa yasla sa'ira, namanya dipanggil, wahai bulan bin bulan pendosa, tempatku di sini, tempatmu datang kepadaku. Nama-nama mereka dipanggil. Kau bisa mendengar ketika namamu dipanggil di tempat suatu perkumpulan. Terbayang ketika namamu dipanggil, yang memanggil adalah kobaran api neraka. Apa yang kau perbuat? Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan kejadian ini seakan-akan beliau telah melihat kejadian yaumul qiyamah. Siapa yang mengabarkan beliau tentang hal ini? Sehingga Rasul berkata, wastaghatun nas bi Adam, orang-orang memanggil nama Adam, dan wastaghatu bi Musa, wastaghatu bi Isa, wastaghatu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaih. Apa arti istighatsah? Ini orang-orang muncul mengharamkan istighatsah. Rasul berkata, mereka beristighatsah kepada Adam, memanggil nama Adam dan Adam menolak. Mereka memanggil nama Musa, Musa menolak. Memanggil nama Isa, Isa menolak. Wastaghatu bi Muhammadin, lantas mereka beristighatsah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih. Maka Rasul bersujud untuk dosa-dosa kita. Siapa yang mengabarkan kepada Rasul tentang kemuliaan ini? Allah sudah mengabarkan kepada beliau, wahai Nabiku Muhammad, wahai kekasihku Muhammad, kelak di yaumul qiyamah orang-orang akan memanggil nama nabi-nabi yang lain, dan mereka akan menolak, dan mereka akan datang kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih. Masihkah kita memilih idola yang lain, wahai yang hadir? Maka wahai yang berkumpul di dalam naungan cahaya la ilaha illallah, sebagaimana Rasul pernah berkata, bahkan di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menyebutkan, man qala la ilaha illallah faqala Allah taala sadaqa abdi la ilaha illa ana. Bila orang-orang hamba-hambaku berkata la ilaha illallah, maka Allah menjawab, telah benar ucapan hambaku, tiada Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai yang hadir, 14 abad yang silam imamku dan imam kalian berdiri di depan orang-orang kufar dan berkata, qulu jami'an la ilaha illallah.
dan mereka menjawab dengan lemparan batu dan menjawab dengan mendekat dan meludahi wajah beliau. Tetapi di malam hari ini kita semua berkumpul di dalam naungan la ilaha illallah, maka ku teruskan ucapan yang pernah diucapkan kepada Nabi Muhammad SAW dan diucapkan kepada orang-orang saat itu, maka ku teruskan ucapan beliau malam ini. Faqulu jami'an la ilaha illallah. Yang mengawali seluruh cahaya hidayah dan mengawali seluruh anugerah Al-Quran, mengawali seluruh pahala dan mengawali seluruh kemuliaan yang diturunkan oleh Allah, yang kesemuanya juga kemuliaan alam semesta dan kehidupan yang abadi dikumpulkan oleh Allah di dalam kalimat la ilaha illallah. Maka istash'ir, maka pahamilah dan renungkanlah kalimat ini ketika engkau mengucapkannya, bahwa kalimat ini jauh lebih mulia dari seluruh alam semesta dan segala isinya. Karena bila kita mendapatkan seluruh alam semesta dan segala isinya, tapi kita wafat dengan tidak membawa la ilaha illallah, musnahlah seluruh alam semesta dan segala isinya, dikalahkan dan rugi dengan kehinaan yang abadi karena kehilangan kalimat la ilaha illallah. Faqulu jami'an la ilaha illallah. Rabbi, hapuskan seluruh dosa-dosa kami dengan kemuliaan la ilaha illallah. Rabbi, jangan sisakan satupun dosa hadirin terkecuali telah Engkau hapuskan demi kemuliaan kalimat la ilaha illallah. Dan Rabbi, angkat dan kabulkan seluruh munajat dan hajat kami demi kemuliaan la ilaha illallah. Jangan sisakan satupun dari permintaan hadirin terkecuali Engkau kabulkan demi kewibawaan la ilaha illallah. Masing-masing hadirin mempunyai doa yang belum Kau kabulkan ya Rahman. Masing-masing mempunyai hajat yang masih tertahan, Kau masih menahan dan belum mengabulkannya. Maka kami mengemis demi kewibawaan la ilaha illallah, agar Kau angkat seluruh hajat kami dan Kau kabulkan dan limpahkan keberkahan kami dan atas semua aktivitas kami dunia wal akhirah. Bagi mereka yang dalam usahanya, limpahkan keberkahan pada usahanya. Bagi mereka yang dalam pekerjaannya, angkat derajatnya setinggi-tingginya. Mereka yang dalam sekolahnya, mudahkan sekolah dan ujiannya. Mereka yang masing-masing dalam kesibukannya, mudahkan segala permasalahannya. Rabbi lirijaluna wa nisauna, kabiruna wa saghiruna. Bagi kami yang lelaki dan wanita, besar dan kecil, jangan kecualikan terkecuali Kau curahkan cahaya hidayah dan limpahkan hidayah bagi saudara kami yang masih tersesat. Rabbi, balikkan sanubari mereka untuk mencintai Nabi Muhammad, untuk beridolakan Nabi Muhammad, untuk asyik dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih. Di antara kami, tetangga kami, kerabat kami, keluarga kami, ada yang masih benci dan tidak mau memuliakan Nabi-Mu. Maka Rabbi, demi malam ini, catat dan pastikan semua nama mereka Engkau balikan atas mereka dengan limpahan hidayah, dengan limpahan hidayah untuk mencintai Nabi Muhammad, dan bangkitkan kami di yaumul qiyamah bersama Nabi Muhammad. Jangan Kau bangkitkan kami kelak di yaumul qiyamah dengan orang-orang yang lain dari hamba syahwat, dari para pendosa. Masing-masing orang berkumpul dengan kelompoknya. Kumpulkan kami bersama Muhammad Rasulullah, bersama Nabi Muhammad, bersama Nabi Muhammad, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Rabbi, kami satukan seluruh hajat dan doa kami di malam ini dengan memanggil nama-Mu ya
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Wahai nama yang paling agung di seluruh alam semesta dari sejak awal zaman hingga akhir zaman. Wahai nama yang maha tunggal menguasai segala kemuliaan dari zaman ke zaman. Wahai nama tunggal yang ketika kami menyebutnya dan kau berkata taharyana ma'abdi da taharrakat syafatah, aku bersama hambaku saat bibir mereka bergetar menyebut namaku. Ya Allah, 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 Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Telah kami benamkan seluruh hajat dan dosa kami dalam samudera namamu yang maha tunggal. Ya Rahman, Ya Rahim, limpahkan segala anugerah atas kami. Dan juga tidaklah kami bangkit dari tempat ini terkecuali kau penuhi kami dengan kemudahan di hari esok. Terbitkan matahari esok dengan terbitnya cahaya keridhaanmu dan cahaya pengampunanmu atas setiap kesalahan. Bagi saya mohon maaf ke hadrat ulama inal kiram, para tokoh masyarakat, tokoh himaba, para tokoh ulama inal kiram, dan juga para orang tua sekalian. Saya merasa tidak pantas berbicara dan berpanjang lebar di majlis ini, tapi insyaallah wa mahabbatan li Rasulillah wa lahumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah mutiara hikmah yang telah disampaikan oleh Habibun Al-Mahbub Al-Habib Walzir bin Fuad Al-Musawa. Semoga apa yang beliau sampaikan oleh beliau dapat menggugah hati sahabat kita untuk meningkatkan ruh ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan pikiran kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta tetap tegar dalam menegakkan kalimat la ilaha illallah. Para hadirin juga Habib, pada saat hari ini di RW 011 sedang kebakaran. Ada kebakaran di RW 11 dan dimohonkan bagi para jamaah yang hadir di sini, semoga dengan kehadiran kita dapat memadamkan api yang sedang bergejolak dan tidak menimbulkan korban jiwa maupun korban harta benda. Pada Al-Habib kami mohon doanya untuk mendoakan agar tidak terjadi korban jiwa maupun korban harta benda di masyarakat RW 011. Terima kasih. Amin, amin ya Allah. اللهم اطفئ علينا النار اللهم اطفئ علينا النار ببركة هذه جلسة مباركة بركة اسمك الكريم الأعظم. Fanaqulu jami'an, kita semua berdoa dengan lidah kita masing-masing. Ketahuilah ada satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa la taqum as-sa'ah hatta alla yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan datang hari kiamat selama masih ada di muka bumi yang memanggil nama Allah Allah. Oleh sebab itulah kiamat merupakan bencana terbesar, apalagi bencana yang kecil dan lainnya. Sebagaimana Allah juga berfirman, aku ingin menumpahkan siksa dan musibah pada suatu kaum, tapi ketika kulihat mereka meramaikan masjid-masjidku dan beristighfar kepadaku, maka kusingkirkan dari mereka musibah. Maka demi kemuliaan yang ada di majlis ini ya Rahman, padamkan api kemurkaanmu di wilayah yang dekat dari kami. Rabbi, telah kau jauhkan musibah itu dari kami, maka padamkan pula musibah itu di wilayah saudara kami muslimin. Maka naqulu jami'an ya Allah 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 ya
Nabi itu demi gemuruh nama-Mu ya Rahman, demi kewibawaan nama-Mu ya Rahman. Dan bagi mereka yang mendapat musibah, gantikan atas mereka segala apa yang telah hilang dari mereka dan telah musnah dari harta mereka, gantikan dengan berlipat ganda daripada rizki-Mu ya Rahman. Dan Rabbi, padamkan api itu dalam kejap-kejap ini ya Allah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih saya sampaikan pada Al-Habib yang telah membacakan doa untuk meringankan bencana yang ada di wilayah saudara kita di RW 011. Untuk selanjutnya acara akan kami tutup dengan bacaan doa yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Ahmad Mukhtar Yaqub LC. Falyafadhal mashkur. Al-Fatihah.